Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju Kecamatan Singgahan. Di sana saya akan bertemu dengan seseorang. Seseorang itu adalah penyuluh KB juga, tetapi beliau ini seorang penyuluh KB yang diberikan kelebihan mempunyai ilmu agama sehingga dalam tugas-tugasnya beliau sambil mendakwahkan agama. Kegiatan saya kali ini saya beri judul Ketan Santen. Apa itu ketan santen? Ketan santen merupakan akronim, yaitu dari singkatan akronim itu sama saja ya, singkatan sama akronim. Akronim dari kepo kegiatan sambil konten. Nah, sekarang ini saya merencanakan akan mengulik atau apa ya namanya, mengulik sebuah lagu begitu dari Ustadz Jeffrey yang judulnya Bidadari Surgaku. Nah, lagu ini saya berpikir dia mempunyai korelasi terhadap apa yang saya kerjakan sehari-hari. Nah, ini nanti akan saya bahas bersama beliaunya yang ada di Balai Penyuluh KB Kecamatan Singgahan, dan kira-kira jarak saya dari Balai Kecamatan Jenuh sampai dengan di Kecamatan Singgahan sana itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Nah, oke, kita gaskan. Kita akan melakukan kegiatan Ketan Santen episode yang pertama ya. Ketan Santen, kepo kegiatan sambil nonton. Ayo kita gaskan. Nah, ini dia air terjun Lirip, berarti kita sudah sampai di wilayah Kecamatan Singgahan. Parkirannya di sebelah kanan dan air terjunnya ada di sisi kiri, dan ini pintu masuk. Ini jalannya menurun, saudara-saudara. Dan berjalan di sini seakan saya merasa berjalan di atas awan karena mobil saya berada sejajar dengan pepohonan yang ada di sebelah kiri. Air terjunnya sendiri ada di bawahnya jalanan ini. Untuk sampai ke Balai Penyuluh KB Kecamatan Singgahan membutuhkan waktu sekitar 5-7 menit lah, tinggal sebentar saja. Kita akan segera sampai di sana. Nah, kita sudah sampai di Balai Penyuluh KB Kecamatan Singgahan, dan sebentar lagi kita akan ngobrol, berbincang-bincang dengan beliaunya yang saya ceritakan di jalanan tadi. Nah, sekarang saya sudah bersama beliaunya, penyuluh KB yang juga sekaligus pendakwah yang saya ceritakan di jalan tadi. Dan inilah beliaunya, Bapak, kalau saya manggilnya biasanya Mas Yai. Mas Yai. Ya, ini Mas Yai Kamilin, lengkapnya Dr. Andes Muhammad Kamilin MM, Sugeng Enjing. Mas Yai. Sugeng Enjing Ugi. Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari? Alhamdulillah kondisi baik, sehat walafiat, rezeki lancar. Amin. Allahumma Amin. amin. Menela kepak putih. Alhamdulillah. Mending kok terus. Maaf ya saudara-saudara, ini bagi yang ngefans sama beliau, tak panggil Mas karena ya sudah kebiasaan kita sudah dulu ya, sesama penyuluh yang memang begitu. Ada Mas Bupati juga harus ada Mas Yai. Wah, kawan. Otak ini ya. Oke, baik Mas Kiai. Ya. Saya ini datang ke sini ini membawa sebuah lagu. Yo, biasanya tamu itu kan membawa rezeki, ini kok bawa lagu. Nah ini bahaya ini ya. Ya alhamdulillah nanti. Ya. Insya Allah memberkahi kepada kita. Amin. Mudah-mudahan berkah. Ya, membawa sebuah lagu. Lagu itu dari almarhum Ustadz Jeffrey. Semoga beliau diterima di sisi Allah SWT. Amin. Karena perjuangan beliau mendakwakan agama Islam gitu ya. Betul. Ya, lagunya itu berjudul Bidadari Surga. Kenapa harus Bidadari Surga yang dipilih? Itu karena di lagu itu saya merasa
ada korelasi dengan program kita, Mas Yai. Iya. Ya, program kita Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Disingkatnya Bangga Kencana. Gimana kalau kita nyanyikan dulu lagunya, Mas Yai? Setuju apa enggak? Oke, nggak apa-apa. Oke ya. Kita coba sambil menghibur diri juga. Ah, Kita juga akan mengenal program kita. Iya. Oke. Kita mainnya agaknya turun satu nada nih ya. Oke. Saya sendiri juga perlu penyesuaian. Aku dulu ya yang masuk ya. Monggo. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ayo monggo Yi. Inginkan dia yang punya setia dan mampu jaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatiku tempat berlindungku dari kejahatan sahabatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku. Alhamdulillah. Ada beberapa, kayaknya aku tadi ada yang salah lirik, nggak apa-apa ya? Kan bukan penyanyi, Bukan penyanyi. tapi yang PLKB. Tetap. Kita PLKB bukan Ya. penyanyi. Kalau memang baris pada ahlinya. Ini semua juga masih pelajaran. Ya, sama-sama belajar. Apalagi saya. Nah, gini ya, Karena kita lagu ini menginspirasi saya karena saya berpikir lagu ini punya korelasi dengan program Bangga Kencana seperti yang kita sebutkan tadi, yang sudah kita lakukan sehari-hari. Banyak orang yang selalu berpikir kalau ngomongin program KB, ngelihat saya sama ngelihat Mas Yai, ya. yang dipikir pasti bagaimana caranya ibu-ibu supaya tidak hamil. Bagaimana caranya supaya bisa mengatur kelahiran. Yang diomong alat kontrasepsi. Kontrasepsinya. Padahal apa yang kita kerjakan ini merupakan satu siklus kehidupan sing kita open ini loh, satu siklus kehidupan. Nah, bagaimana nih menurut pendapat Kiai, apa masih apa namanya merasakan hal yang sama dengan saya? Sebenarnya sudah sejak lama saya berpikir ke arah situ, Mas, sudah. Ya. Karena apa yang setahu kita di lapangan, bahwasanya pemahaman KB di masyarakat itu pasti banyak yang tertuju ke arah alat kontrasepsinya. Karena itu dengan adanya pemerintah dalam rangka penurunan stunting ini, akhirnya kita kan
mengarahnya kepada suatu perencanaan, di mana kita juga mau stunting, kita juga harus di situ dimulai satu perencanaan dalam satu keluarga itu ada dari masalah remaja, dari cuttingnya. Kemudian cutting setelah menikah dia tentu hamil, juga ngopeni ibu hamil. Juga nanti setelah punya anak ngopeni juga balita. Yang ibu-ibunya kita selalu membina, mengarahkan itu dibina keluarga balita. Setelah itu punya anak remaja, kita juga harus ngopeni anak remaja di dunia big remajanya. Kemudian orang tuanya kita juga perlu untuk memberikan masukan terkait bina keluarga remaja dan seterusnya sampai menginjak lansia. Mungkin kalau hanya PLKB aja itu selesai sampai di tingkat lansia. Tapi kalau seperti saya bisa sampai meninggalnya juga. Karena apa? Ikut takziah, ikut mulesi, mengkafani, bahkan ikut makin juga, ramai juga. Ini uniknya ya di PLKB. Nah, inilah Mas Yai Kamilin itu, ya saudara-saudara. Di samping beliau menerangkan bagaimana cara kerja kontrasepsi, tetapi peran beliau di masyarakat sampai dengan kalau ada yang nikah diminta untuk ngasih permintaan sana, terus kemudian ada orang meninggal, ya juga harus sampai ngulesi, bahkan Mengafani. ngulesi itu ngafani dalam bahasa Indonesia, dalam coro singgahan itu ngulesi ya memang betul. Dan ada yang belum tersebut itu PPKA ya, iya, sampai bagaimana caranya keluarga itu bisa sejahtera secara ekonomi. Iya. Betul. Ya, sudah. Nah, bicara soal keluarga sejahtera ini, saya pernah dengar yang pasti ya yang lebih tahu ini. Jagalah keluargamu dari api neraka. Terus kemudian jangan tinggalkan keturunan yang lemah, begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya ini secara. Nah, sebenarnya Mas Yuda, ini merupakan landasan kita, tempat berpijak kita dalam melakukan